buat yang baru bisa beli mobil atau baru beralih dari motor ke mobil, mending beli mobil baru aja dah. Jangan beli mobil second. Beli mobil second khusus orang-orang yang udah kuat mental. Oke, gue setuju nih sama komentarnya. Jadi memang kalau misalnya lu awam banget ya, lu belum pernah punya mobil sebelumnya, terus lu pengen beli mobil, mendingan betul lu beli mobil baru aja. Kenapa? Nanti dengan lu beli mobil baru, lu akan belajar ngerawat mobil dari kilometer 0, dari usianya masih 0 gitu, sampai lu ngerawat kilometernya sampai 150.000 kilo, ya kan, usianya sampai lebih dari 5 tahun dan lain sebagainya. Nanti lu rasain, lu piara dari mobil masih baru banget, lu servis rutin terus di bengkel. Kalau bisa per 10.000 kilo itu maksimal banget, per 6.000 kilo, per 5.000 kilo untuk ganti olinya, untuk servis rutinnya per 10.000 kilo, lu rutinin terus tuh. Nanti lu akan ngerasain, walaupun mobil lu diservis rutin, tapi nanti tiba-tiba ada aja yang rusak gitu. Entah AC-nya tahu-tahu nggak dingin, entah tiba-tiba pemakaian udah 3 tahun tahu-tahu kaki-kakinya bunyi, entah tahu-tahu pemakaian 2 tahun akinya soak, dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan lu pertama kali piara mobil dari baru, lu akan ngerasain perawatan-perawatan atau kerusakan-kerusakan, perbaikan-perbaikan apa aja sih yang tiba-tiba muncul walaupun mobil lu servis rutin kayak gitu. Nah, jadi dengan begitu lu nambah pengalaman, dan setelah lu udah nyobain mobil baru, terus lu udah bosen, lu mau jual, lu mau upgrade tapi beli second nggak apa-apa gitu. Misalkan lu jual mobil lu tahun muda laku katakanlah 200 juta, terus lu beli mobil yang ukurannya agak gede, misalkan Innova Reborn tuh yang 200 jutaan. Nah, lu mau upgrade nambah dikit nggak apa-apa gitu. Jadi lu udah ada pengalaman miara mobil gitu. Jadi supaya lu nggak kaget. Karena apa? Kalau misalnya lu belum pernah punya mobil sebelumnya, terus lu beli mobil tapi mobilnya second dan lu awam banget, pasti nanti akan kaget gitu. Dikhawatirkan seperti itu, dan nanti jadinya salah persepsi, ya kan. Persepsinya apa? Karena kebanyakan orang begini, kebanyakan orang awam itu dia ngerasa setelah beli mobil second, udah diinspeksi, mobil itu akan terbebas dari segala macam masalah. Itu yang sering salah persepsi gitu. Jadi setelah lu beli mobil second, lu pakai jasa inspeksi. Jasa inspeksi itu hanya untuk membantu mobil lu apakah bebas tabrak, bebas banjir, mesinnya fungsinya bagaimana, transmisinya secara fungsional bagaimana, dan lain sebagainya. Yang mana inspeksi itu cuman pengecekan secara visual, kita lihat, kita dengerin suaranya, kita lihat secara fungsionalnya, ya kan, mesinnya pincang apa enggak, berasap atau enggak, dan lain sebagainya, tanpa pembongkaran apapun. Jadi lu nggak bisa secara 100% mengetahui kondisi mobil itu seperti apa, nggak bisa gitu. Lu bawa ke bengkel resmi pun, ke bengkel manapun, kalau cara ngeceknya seperti itu ya, tanpa pembongkaran, hanya pengecekan visual dan fungsional, itu nggak bisa 100% mendeteksi semuanya gitu. Karena apa? Ya kan nggak bongkar apa-apa gitu. Beda hal kalau misalkan inspektor dikasih izin untuk ngebongkar, ya kan? Dan pemilik mobilnya juga mau, oke, silakan dibongkar aja. Kita bongkar tuh mesinnya, turunin transmisinya, cek semuanya, kita dongkrak dan lain sebagainya buat ngecek secara 100% supaya kita inspektor bisa mendeteksi secara maksimal kondisi mobil seperti apa. Nah, setelah itu kita cek, nanti kita akan dapat temuannya apa aja, ya kan? Nah, kalau misalkan kita udah diizinin bongkar, ngecek dengan maksimal, kemudian ada yang kelewat, nah itu baru kebangetan gitu. Karena apa? Kita udah dikasih akses full gitu. Tapi kalau inspeksi itu kan nggak ada bongkar-bongkar. Jadi kita hanya pengecekan secara fungsional, visual, dan ya suaranya aja gitu. Jadi nggak bisa kita ngecek memprediksi 100%. Ada yang bisa diprediksi, ada yang enggak. Misalkan yang bisa diprediksi kondisi ban, kampas rem, fan belt, kemudian karet wiper dan lain sebagainya. Kalau yang nggak bisa diprediksi kondisi seperti apa, misalkan kelistrikan, lampu bohlam yang awalnya nyala tiba-tiba mati, kita nggak bisa prediksi rusaknya kapan. Kipas motor fan yang awalnya hidup tiba-tiba mati, kita nggak bisa prediksi itu usianya sampai kapan. Koil pengapian yang awalnya dia mercikin listrik tiba-tiba nggak fungsi, itu kita nggak bisa prediksi juga gitu. Jadi kalau misalkan orang yang udah biasa pakai mobil ya, yang sebelumnya udah biasa gonta-ganti mobil, hal-hal kayak gitu tuh mereka nggak kaget, itu hal yang biasa. Tapi kalau orang yang awam belum pernah punya mobil,
itu biasanya kaget gitu. Jadi makanya komen barusan adalah dia menyarankan untuk beli mobil baru aja untuk pemula. Ya betul, gue setuju gitu. Dan banyak orang yang sepakat juga untuk orang-orang yang memang biasa udah pakai mobil gitu. Karena memang itu udah hal yang biasa gitu. Jadi supaya lu nggak salah paham. Oke? Paling gitu aja. Nah, buat lu yang di luar sana yang pengen beli mobil second dan lu nggak paham tentang mobil, butuh bantuan kita untuk diinspeksi, bisa banget. Nanti kita bantu cek secara menyeluruh, mulai dari eksterior, interior, mesin, transmisi, kaki-kaki, kita bantu cek semua, sampai dokumen kita cek juga, dan nanti akan kita buat laporan checklist lebih dari 200 titik pengecekan kita dan estimasi perbaikannya. Kemudian juga lu akan dapat lebih dari 150 foto-foto hasil inspeksinya gitu. Tapi ingat, setelah diinspeksi, kita akan saranin lu tetap untuk bawa ke bengkel untuk dicek lebih maksimal lagi. Kita saranin untuk cek dan bongkar item-item tertentu, kayak misalkan di bagian kaki-kaki, di bagian sistem pendingin, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya lu lebih detail lagi mengetahui mobilnya setelah mobilnya lu beli, kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya lu jasa inspeksi. Jasa inspeksi mulai dari 300.000 sampai 650 ribuan. Jasanya mengcover Jabodetabek, Bandung, Medan, Surabaya, Malang. Dan kalau misalkan lu maunya terima beres, bisa pakai jasa titip cari mobil dari Mekanik Pro, TCM. Jasa TCM ini adalah 3 juta sampai 4 jutaan, sampai 7 kali inspeksi. Nanti kita yang beresin semua, mulai dari pencarian mobil, penjadwalan inspeksi, sampai bantu pelunasan dan bantu ngebengkelin mobilnya, kita bantu semua sampai beres gitu. Oke, paling gitu aja. Gue Sultan dari Mekanik Pro. Thanks.